merupakan mobil Amerika yang seumur-umur belum pernah masuk resmi di Indonesia. Merupakan mobil yang sangat legendary. Ini adalah Chevrolet Corvette. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ya, mobil ini tidak populer untuk orang Indonesia, tapi zaman kami kecil sangat suka sekali melihat Corvette di majalah maupun di film-film. Yes, memang pada video ini kami membahas Corvette terbaru. Terima kasih kepada Ivan Motor memperbolehkan kami mereview. Tapi pada video ini, seperti biasa ini channel Motomobi, kami ceritakan sedikit sejarah tentang Chevrolet Corvette. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menyadari bahwa mereka tidak punya mobil sport sendiri. Yes, mungkin malah tidak ada pada kamusnya pada saat itu. Mobil yang high performance itu hanya ada pada mobil Eropa. Maka pabrikan besar Amerika yaitu General Motors atau GM kepikiran membuat mobil sport biar tidak kalah dengan Eropa melalui salah satu brand yang dimilikinya yaitu Chevrolet. Kemudian dibuatlah mobil sport pertama mereka. Di tahun 1953 terlahirlah mobil yang namanya Chevrolet Corvette dengan kode bodi C1. Diluncurkan pada suatu car show-nya GM di New York. Walaupun sebenarnya itu adalah mobil sport yang memakai semacam leather frame. Ya, seperti pada Fortuner dan Pajero Sport. Rear wheel drive yang masih memakai gardan solid axle yang masih pakai perdaun di belakang. Ya, memang ini zaman dulu, namun bodi atasnya itu adalah fiberglass. Yes, yang biasa dipakai untuk bodykit mobil modifikasi. Tapi saat itu fiberglass merupakan material baru dan suatu material yang ringan. Saat itu orang-orang Amerika berbahagia sekali dengan mobil sport pertama Amerika. Namun mesin yang dikasih pada saat itu adalah 6 silinder inline dengan kapasitas 3.900 cc. Mesinnya dikasih nama Blue Flame, api biru, macam kompor. Ini merupakan mesin yang cukup umum dipakai oleh keluarga GM pada saat itu dan bertahun-tahun setelahnya. Menghasilkan tenaga 150 horsepower saja dari hampir 4.000 cc, heran. Mobil sport macam apa tenaganya seperti itu? Menempel pada gearbox automatic transmission dan hanya 2 speed automatic. 3 kalau termasuk mundur. Dan menempel pada sasis leather frame yang dulu juga umum dipakai mobil-mobil selain Chevrolet. Mobil ini pelan, handlingnya tidak enak. Dan karena masih belajar pakai material baru, atap dan pintunya suka bocor dan terbuka sendiri kena angin. Macam rumah baru yang sudah reot. Namun akhirnya tahun 1958, Chevrolet Corvette mengalami major facelift dengan headlamp yang kembar. Dan lampu belakangnya menjadi 4 buah. Dan menjadi trademark Chevrolet Corvette hingga sekarang. Tapi tidak hanya itu, mesinnya juga di-upgrade menjadi 5.400 cc dengan pilihan tenaga 250 horsepower, 300 horsepower, 340 horsepower dengan karburator. Dan ada pilihan mesin injection dengan tenaga 360 horsepower, luar biasa. Kemudian generasi kedua, lahir tahun 1963 sampai dengan 67 dengan kode bodi C2 atau dikenal dengan nama Chevrolet Stingray. Nah, yang ini sering menjadi poster-poster di kamar-kamar Anda pada saat muda dulu. Karena bentuknya sangat ikonik. Konsep mobilnya diambil dari mobil balap bertema Q Corvette Concept. Corvette pertama yang menggunakan 4 lampu utama bersistem pop-up yang menjadi trademark dan dipertahankan hingga Corvette generasi kelima. Mesin yang digunakan masih sama dengan generasi sebelumnya, yaitu small block V8 dengan pilihan beberapa power mesin. Ada yang karburator dan ada yang injection. Pada tahun 1965 diperkenalkan mesin Big Block V8 6.500 cc bertenaga 425 horsepower dan 390 horsepower. Dan di akhir-akhir produksi generasi yang ini ada mesin Big Block 3 Power V8 punya semburan tenaga 560 horsepower. Namun versi mesin terakhir ini tidak terlalu laku karena mesinnya hanya bisa minum oktan yang tinggi bensinnya. Yang pada saat itu penjualan oktan tinggi masih sangat terbatas tempatnya. Tahun 1968 muncul generasi ketiga Corvette dengan kode C3 dan diproduksi sampai dengan 1982. Mobil yang mass production dengan mobil konsep sangat mirip di setiap sisi, yaitu mobil konsep Mako Shark 2 yang didesain oleh Larry Shinoda. Dapat julukan Sugar Scoop karena kaca belakangnya mirip dengan sendok gula dengan proporsi kap mesin yang panjang dan buntut yang pendek. Format bodinya ada coupe dan convertible. Dan ada juga yang T-top dengan kaca belakang yang bisa dilepas-lepas.
Pada tahun 1973, Corvette mulai ingin mengubah image dari yang muscle car menjadi touring car. Nah, pada tahun ini atapnya mulai menjadi bentuk fastback dan menggunakan ban radial. C3 merupakan masa produksi terpanjang dari semua generasi Corvette dan mempunyai Corvette Limited Edition 25 tahun anniversary. Pilihan mesinnya jadi banyak sekali. Seperti biasa, satu mesin bisa memilih tenaga seberapa aja. Dari small block V8 5400 cc dan big block 7000 cc bertenaga 390 horsepower. Kemudian generasi keempat Corvette lahir di tahun 1984 sampai dengan 1996 dengan kode bodi C4. Corvette dengan model yang paling fresh dan modern pada saat itu. Dengan model bodi pipih dan atap yang landai. Dengan kaca belakang model hatchback. Perpaduan yang aneh tapi bagus. Sampai-sampai Honda NSX tahun 90-an meniru-niru model Corvette seperti ini. Mesinnya ada yang 5700 cc yang biasa-biasa saja. Kemudian ada yang 5700 cc yang powernya lebih kencang. Kemudian LT1 yang tenaganya ada 300 horsepower dan 330 horsepower. Pada tahun 1986 GM mengakuisisi Lotus Group sehingga menghasilkan mesin LT5 V8 yang menghasilkan 375 horsepower. Tenaganya menjadi kecil-kecil dibanding generasi sebelumnya. Namun bobot Corvette menjadi lebih ringan sehingga power mesin bukan segalanya. Generasi kelima Corvette muncul tahun 1997 hingga tahun 2004 dengan kode bodi C5. Desainnya mirip-mirip di generasi sebelumnya namun diberikan efek aerodinamis agar lebih membulat dan modern. Corvette C5 merupakan Corvette terakhir dengan lampu pop-up. Yes, karena pop-up dianggap tidak aman untuk pejalan kaki. Corvette generasi kelima merupakan Corvette pertama dengan fitur teknologi canggih seperti head-up display, active handling steering, drive-by-wire, variable effort steering, apa pula itu. Dan bensinnya pun irit untuk ukuran mobil Amerika, sehingga mendapat keringanan pajak karena hematnya. Mesinnya itu padahal pakai LS1 5700 cc V8 dengan tenaga 345 horsepower dengan transmisi manual 6-speed dan automatic 4-speed dengan top speed 282 km per jam. Pada generasi kelima ini ada yang namanya Corvette Z06 High Performance dengan mesin LS6 bertenaga 385 horsepower. Kemudian tahun 2005 lahir Corvette generasi ke-6 dengan kode bodi C6. Nah, ini merupakan Corvette pertama yang sudah tidak pakai pop-up lagi lampunya. Ya, jadi melek terus matanya. Bodinya itu mirip-mirip generasi sebelumnya namun menawarkan kabin yang lebih luas dan lebih kencang juga. Mesinnya adalah LS2, lebih besar. 6000 cc dengan tenaga 400 horsepower dan ada pilihan mesin LS3 6200 cc dengan tenaga 430 horsepower dan 436 horsepower. Yang akhirnya Corvette modern punya mesin besar lagi yaitu 7000 cc dengan kode mesin LS7 bertenaga 505 horsepower. Mengerikan sekali. Tahun 2014 muncul Corvette generasi ke-7 sampai dengan 2019. Ini semakin muda, ganti generasinya semakin cepat. Mungkin karena ini adalah mobil yang ikonik sehingga banyak peminatnya. Jadi semakin rajin research and development-nya. Tampilan depan Corvette C7 ini tampil berbeda dengan generasi sebelumnya. Terlihat lebih ceper lagi dan lebih pipih lagi. Yang C7 ini terlihat lebih padat dan sudutnya lebih membulat. Garis atapnya terlihat menyatu dengan buntutnya. Mesinnya pakai apa? Pakai LT5 V8 6200 cc yang punya tenaga besar yaitu 755 horsepower dan torsi maksimalnya sampai 969 Nm. Berapa top speednya? 341 km per jam. Luar biasa. Bukan itu saja, transmisinya otomatis 8 percepatan dan itu adalah yang pertama hadir di semua generasi Corvette dan juga manual 7 speed. Yes, 7 speed manual. Aneh sekali ya. Nah, akhirnya sampai pada generasi Corvette terakhir di bumi ini hingga video ini dibuat, yaitu Chevrolet Corvette C8 atau C8 yang hadir tahun 2020. Punya model coupe dan convertible dan merupakan Corvette yang pertama dengan rear mid engine.
Yes, tadinya di depan terus dan akhirnya mesinnya bermigrasi ke tengah, agak condong ke belakang. Bentuknya paling berbeda dari semua Corvette yang biasanya hidungnya panjang, pantatnya pendek. Kalau C8 ini lebih proporsional hidung dan buntutnya, lebih seperti supercar. No, lebih seperti hypercar. Mesinnya pakai LT2 V8 6200 cc dengan tenaga 495 horsepower dan torsi maksimalnya 630 Nm dengan transmisi 8 speed automatic dual clutch dan tidak ada pilihan transmisi manual. Dan ini adalah yang C8 ada di Indonesia dan tepatnya ada di Ivan Motor. Ya, kami dapat kesempatan dari Ivan nge-review mobil legend ini. Kenapa legend? Ini kemungkinan Corvette yang paling legend di antara beberapa generasi terakhir karena beralih dari mesin depan ke mesin tengah, dari front engine jadi mid engine. Cita-cita desainer Corvette yang dari dulu akhirnya tercapai di C8 ini. Ya, ada dua macam body convertible soft top dan body coupe gini. Tapi yang coupe ini sebenarnya adalah atap targa juga. Atapnya itu bisa dibuka, ditaruh di dalam bagasi rapih. Ini kami request dibuka dulu karena untuk memudahkan kami keluar masuk mobil ini pada saat mereview. Iya. Kalau dilihat bentuknya keseluruhan, bentuknya ini masih punya ciri khas yang kuat suatu Corvette ya. Garis-garis tegas ini, bentuk lampunya. Tapi sekarang ini full LED semua. Di bawahnya ada beberapa radiator pendingin. Pasti buat jalan ke belakang juga ujung-ujungnya. Lambang Corvette yang gagah sekali seperti pesawat stealth. Spionnya, ini spionnya unik nih. Spion kanan lebih pendek dibanding dengan spion kiri. Spion kirinya itu lebih panjang. Ya kenapa? Mungkin karena mobil ini adalah mobil setir kanan bukan setir kiri. Jadi butuh agak lebih memanjang di bagian kiri spion. Kalau kanannya enggak. Nah ini buka pintunya agak unik, dia pakai tombol. Jadi pengunciannya itu pakai listrik. Tombolnya ada di balik ini. Ya, kita buka. Ini orang Amerika menyebutnya bonnet. Orang Amerika tuh jarang bikin sport car. Oh, dia nggak ada penguncian double-nya loh. Kalau begitu kepencet, dikebuka aja dong. Nah ini tidak seperti supercar pada umumnya. Ya ini tuh ada bagasinya. Ini kayaknya koper kabin 2 ditumpuk kayaknya bisa. Dan ini peraturan di Amerika. Di Amerika itu harus selalu ada di dalam bagasi adalah bukaan secara mekanikal dari dalam in case orang yang punya mobil mau nyulik mobilnya. Nah ini bukaannya, pencet tombol ini sehingga Anda bisa kabur, tuh ada orangnya bisa kabur. Buat Anda yang diculik, kalau misalnya Anda bawa charger mobil, ini bisa nge-charge di dalam sini, jadi aman. Tapi Anda badannya harus segede Eki. Eki muat nggak di sini? Muat nggak Eki di sini? Kayaknya sih muat. Nah di depan sini ada windshield washer, airnya dan minyak rem standar. Simple, keren ya. Ini ngelihat siluetnya dari samping, wah. Mobil ini panjangnya sekian, tidak pendek-pendek amat ya. Tipikal dimensinya supercar, panjang, wheelbase-nya cukup panjang juga. Velgnya kelihatannya nggak terlalu besar ini. Ya, jadi di depan ini lebar 245 bannya, tebal 35% dari 245 dan velgnya hanya 19 inch. Mobil ini adalah yang Z51 package, jadi dia sudah dilengkapi dengan rem. Ini seperti kalau di BMW itu M performance ya, rem yang lebih performa tinggi, suspensi yang lebih berperforma tinggi, dan lain-lain. Kemudian belakangnya pasti tipikal mobil begini pasti lebih lebar. Nah kan, lebarnya 305, tebal 30% dari 305. Velgnya juga lebih besar, 20 inch. Jadi velg depan 19, belakang 20. Depan lebar 245, belakang 305. Luar biasa. Ini ada lubang-lubang juga nih buat pernafasan mesin yang di belakang. Kita lihat ya, kita buka kap mesinnya. Di belakang itu mesinnya kayak gimana. Oh, ada kameranya tuh di atas. Nah, ini dia. Ini atapnya yang tersimpan dan ini memang ada bagasi lagi di sini. Buka tutup atapnya itu gampang. Jadi walaupun memang kalau misalnya atapnya itu lagi dibuka, nggak ada bisa naruh barang di sini. Cuma lumayan lah, mobil seperti ini bisa naruh barang di depan dan di belakang. Ya coba Ferrari, lambu, forget it, nggak ada naruh barang. Tapi ini masih dimanusiakan kita. Lihat ini rapi nih, bisa di dalam begini, aman, nggak hilang atapnya. Kalau taruh rumah resiko hilang.
Nah, ini dia yang bagian paling seru. Mesinnya 6200 cc, V8 ya, naturally aspirated. Mesin ini masih menganut muscle car Amerika yang tidak mengenal yang namanya turbocharger ya. Mungkin mereka kenal yang namanya supercharger, tapi ini nggak dilengkapi dengan force induction sama sekali. V8 6200 cc menghasilkan tenaga 482 horsepower dan torsi maksimal 613 Nm. Torsinya nggak spektakuler amat karena memang tidak berturbo. Dia lebih main di RPM yang lebih tinggi. Dan tenaga tersebut disalurkan ke gearbox 8 speed dual clutch yang kemudian disalurkan ke roda belakang. Sangar ya. Sangar sekali lihat di mesinnya. Terus kalau misalnya kita tutup, ini juga masih bisa kelihatan mesinnya dari luar karena pakai kaca. Bolehlah sombong mesin V8. Oh, mungkin kalau Xenia V8 kita ganti kap mesinnya itu pakai akrilik, itu keren juga ya, biar orang bisa ngelihat tuh. Boleh sekali, boleh. Coba daripada karbon, ya sekarang coba kita bikin tren baru tuh, kap mesin akrilik. Jadi orang bisa ngintip kita, V8 gitu. Kita lihat ini soft closing apa enggak, ini hidrolik ya. Oke, takut kejepit. Ya, soft closing. Belakang ini agak lebih ke apa ya, lambu-lambuan. Enggak lah, Corvette memang kayak begini. Dia memang dua begitu lampu remnya. Aduh, knalpotnya ada 4. Ini knalpotnya asli semua ya. Tidak ada knalpot palsu di sini. Ada Stingray Corvette. Kita lihat dalamnya. Untung nih atap udah dibuka. Kalau nggak susah kan keluar masuknya kan. Mobil apa lagi tuh? Ada aja mobil aneh-aneh sini. Hah? Pickup. Pertama seatbeltnya itu matching warnanya sama bodinya. Tuh, birunya model-model biru apa tuh Arif Muhammad namanya? Biru apa? Biru baris krim ya. Nah, interiornya modern sekali, keren sekali. Keren. Semuanya dilapisi kulit-kulit. Joknya bucket enak dan keren sekali. Ini khas di Amerika sih, ada SOS-nya. Hazardnya di atas sini loh, bukan di bawah. Mungkin orang akan nyari-nyari. Anyway, kembali ke dashboard lagi. Setirnya itu tidak lingkaran, sepertinya lebih ke arah kotak. Karena flat bottom dan flat top. Tapi dipegangnya tuh enak sekali. Enak. Dan ini ada head up display-nya. Ya, kita nyalain aja yuk. Suaranya nih. V8NA. Ya, kita dengarkan dulu suaranya ya. Ini kita pindahkan dulu ke track mode. Suara mesin langsung berubah. Kita gas. Aduh. Layar tengah ini nggak terlalu besar tapi enak, dekat dengan badan sehingga mencet touchscreen-nya tuh enak. Ada tombol fisik home dan tombol volume. Nah, kehebatan layar ini adalah menampilkan kamera. Kamera apa? Kamera ke depan. Jadi ini kita bisa menampilkan kamera ke depan pada saat kita track day ya, dilengkapi dengan macam-macam fungsinya nih. Ada RPM, ada posisi setir, kebelokan setirnya, ada G-force meter, ada posisi pedal gas, pedal rem, dan kecepatan, dan giginya. Kan luar biasa. Standar loh di mobil ini. Ini bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Udah, yang penting bisa Apple CarPlay. Audio pada mobil seperti ini juga nggak terlalu penting, tapi ini audionya sudah Bose. Siap. Nah, untuk AC, di mana tombol AC-nya ya? Ternyata ada berderet di sini untuk urusan AC, ya kan. Ini kami ngeliatnya sih agak aneh ya. Ini ada tombol, sederetan tombol yang ngumpet. Kenapa nggak sekalian ditutup aja gitu, bisa dibuka? Ya nggak sih? Kalau mau umpetin sekalian. Atau umpetin di dalam layar sini. Fungsinya menunya gitu. Ini dual zone. Ini zona yang kanan, dan ini adalah zona yang kiri. Dan kursinya juga ada pendingin dan pemanasnya. Jadi memang kalau dimencet tuh kan nyari-nyari pencetnya mana, pencetnya. Oh, ini blower tengah sini. Gitu. Unik tapi ya oke lah. Shifternya model tombol ya. P-nya dipencet, R-nya ditarik ini. Netralnya dipencet, D-nya
ditarik. Jadi kalau ditarik D langsung D auto. Kita pencet M, pindah ke M, D autonya hilang. Jadi manual transmission pakai pedal shift. Nah ini ada puter-puteran di bawah sini. Puter-puteran di bawah pegangan tengah gini biasanya kan untuk mengatur fungsi isi layar. Tapi kalau ini enggak, ini adalah driving mode. Nah kalau kita puter-puter driving mode di sini. Nih dari weather, driving mode-nya, my mode, ini yang bisa di custom, modenya apa aja. Yang bisa diubah tuh steering, suspension, brake feel, dan engine sound. Brake feel-nya bisa diubah. Kanan lagi tour mode, kanan lagi sport mode, track mode. Nah track mode yang begitu dipilih, suaranya itu berubah. Keren. Nah ini ada 3 tombol di sini, unik juga. Stability control, oke, standar. Terus kemudian ini ada tombol untuk air suspension atau hydraulic depan. Ya, jadi ini coba kita tutup ya. Tutup. Kita naikkan depannya. Nah, ini suspensi bisa naik di bawah 3 detik. Naik 5 cm di bawah 3 detik. Jadi mobil ini kan supercar ya, ceper. Susah tuh masuk sana masuk sini. Dengan naikin 5 cm di suspensi depan itu sangat membantu sekali untuk bisa hidup jadi orang biasa, bisa hidup jadi mobil biasa di Indonesia. Kita turunin lagi. Tuh, turuninnya cepet. Kayaknya air suspension sih ada bunyi ngap gitu. Nah, pintunya belum kami jelaskan, lupa tadi jelasin. Pintunya itu bukanya tombol. Nah, gini. Ya, karena benar tadi yang seperti kami bilang, ini semuanya pengoperasian penguncian pintunya itu dengan elektrik. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya elektriknya itu fail? Kalau misalnya fail gimana? Apa yang membuka pintu ini? Matilah kita di dalam mobil. Enggak, aman. Kalau dari dalam mobil, ini cara mengoverride secara manual, mekanikalnya. Tuh di sana. Lubang-lubang AC-nya kecil-kecil tipis-tipis begini ya. Kayak takut patah gitu loh ini flapnya. Tapi enggak lah ya, masa patah sih. Lanjut lagi, setir. Setir jempol kanan untuk urusan MID. MID-nya bisa ngitung 0-100 performance-nya. Lihat tuh. Kurang pinter aja Pak MID ini. Radio ini standar lah sisanya. Ada pemanas setir, ada voice command, ada matiin telepon, volume up, volume down, favorite up, favorite down. Nah, kiri untuk urusan cruise control. Dan ini ada tombol Z. Ini adalah shortcut untuk ngepolkan semua konfigurasi di mobil ini ya. Jadi semuanya dipolkan seperti di track mode yang lebih parah lagi nih Z. Tuh semuanya pol. Steering, engine sound, PTM, traction control kayaknya. Engine gear change dipolkan. Ya, tapi ini bisa kita custom juga mau sepol apa di tombol Z ini. Combination switch sebelah kanan tuh untuk urusan wiper, sebelah kiri untuk urusan lampu standar-standar aja. Ini ada tombol info. Head up display-nya bisa diatur naik turun di sini. Rem tangan ada di sini, jadi rem jari. Dipencet gitu. Instrument cluster full, layar-layar, jadi ini leluasa. Kami belum sempat nyoba-nyoba nih display desainnya. Kayaknya curiga. Oh, ini tuh buat MID, buat head up display, terangin head up display toh. Ini tuh untuk urusan semua head up display. Tuh info untuk ngubah tampang head up display-nya yang susah sekali dilihat pakai kamera pasti. Nah, ini info-infonya bisa ada apa aja. Model-model beda-beda head up display-nya. Ini sih keren sih, lengkap. Nah, kepraktisan. Ini untuk ukuran mobil supercar, praktis. Kenapa? Banyak tempat-tempat. Ini ada tempat nih buat naruh-naruh nih. Kali bisa buat naruh rokok kali. Nah, di bawah juga ada tempat-tempat. Ya, hati-hati kepencet ini. Ini kalau kepencet agak fatal nih. Kalau misalnya depannya yang kepencet, atau kebuka ke mesin. Bonet depannya. Terus di tengah sini, nggak ada. 2 buah cup holder. Luar biasa supercar, ada 2 buah cup holder tengah-tengah. Dan ini bisa dibuka lagi. Wow, USB-C, USB biasa, dan auxiliary in, luar biasa. Lacinya kita lihat seberapa besar. Lacinya tombolnya enak, kecil sih lacinya, cuma dilebar. Nah, naruh handphonenya di mana? Di mana naruh handphone? Nah, ternyata naruh handphone tuh bisa di sini. Tempat handphone. Ya, apalagi kalau naruhnya di balik gini, kalau kita pencet roll kameranya, kita rekam, kita bisa sambil ngevlog. Nah, ini spion tengahnya. Spion tengah ini kan untuk di supercar tuh memang agak repot ngeliat ke belakangnya. Tapi ini ada fungsi keren. Kalau misalnya kita day night kita mainin ini, twing, berubah menjadi kamera ke belakang. Gambarnya bagus lah gitu. Ada rian tumbuhan, berubah jadi kamera. Ada
Joknya elektrik, lumbar supportnya bisa dimainkan di sini. Asik, nyetir Corvette. Nggak apa-apa walaupun cuma mindahin parkiran, tapi sensasinya tetap aja nyetir Corvette. Kameranya bagus, kamera belakangnya tuh bagus, ngeliatnya tuh pede jadinya, walaupun kacanya gelap begini. Oke, ini adalah Corvette C8. Dan Corvette ini bisa Anda dapatkan di Ivan Motor dengan tapi kalau di luar negeri, kalau dibandingkan dengan Ferrari, Lambo, McLaren, ini mobil tuh harganya termasuk terjangkau, beneran terjangkau. Ya, kalau Anda penasaran silakan langsung kontak ke Ivan Motor biar tahu harganya berapa, siapa tahu uang Anda cukup. Karena mobil keren sekali dan akan jadi legend nantinya. Ya, karena ini pertama kali Corvette bermesin tengah mid engine. Keren sekali itu Corvette. Overall, mengenai Chevrolet Corvette yang baru, merupakan mobil sport yang legendary. Mobil sport yang sudah menjelma menjadi superkaran. Karena sebenarnya dari awal terciptanya mobil ini, Chevrolet memang sudah berambisi untuk membuat sebuah sports car pertama dari Amerika. Chevrolet Corvette termasuk salah satu sports car yang affordable untuk dibeli dibandingkan dengan beli supercar atau bahkan hypercar, karena sudah ke arah sana. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun, dan apapun yang terlihat pada video ini, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Cek website baru kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.